Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Ini kira-kira ada yang belum masuk enggak? Sudah masuk semua, Bu? Masuk semua, Bu. Sudah masuk semua, alhamdulillah. Yuk, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari menjadikan manfaat bagi kita. Yuk, berdoanya Bu Guru minta dipimpin sama siapa ya kira-kira? Yang Ali, mau? Bu. Kemarin sudah Pak Ali. Sekarang Pak Ali lagi, Mas Ali lagi. Mas Ali apa Mbak Ainun? Mas Ali aja, Bu. Ya. Mas Ali, oke wes. Sip. Silakan Mas Ali dipimpin doanya ya. Semua duduk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya Pak Ali. Ya, yuk. Sama, Bu. Hari ini kita akan belajar ya, tapi sebelum belajar kita membaca surat pendek dulu ya, supaya hafal. Dan kemarin itu kita belajar tentang apa ya kira-kira? Surat pendeknya. Surat apa itu ya? Surat Al-Fatihah, Bu, kayaknya. Al-Fatihah itu minggu yang kemarin, yang itu yang minggu lalu, yang kemarin, minggu kemarin. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Ya, surat Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq, Bu. Oh iya, betul Mas Ali, sip. Yang Qul a'udzu birabbil falaq ya. Yuk kita membaca surat Al-Falaq dulu ya. Yuk. Dipimpin sama siapa ya? Mbak Ainun ya. Ya, oke, yuk. Nah, Kita teman-teman, membaca surat Al-Falaq dulu. surat pendek ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, sip. Allahul adzim. Sip, oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Siapa yang bisa baca? Rukun iman, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah, ya. Siapa yang tahu iman itu apa sih? Percaya, Bu? Oh iya, ayo Mas Ali, iman itu apa? Percaya. Sip, pintar. Iman itu artinya adalah percaya. Percaya itu, kita itu harus bagaimana?
Kalau kita percaya, jadi kita itu harus bagaimana? Ibadah, Bu. Harus beribadah. Sip. Nah, kalau kita percaya berarti kita itu harus mengimani ya, harus percaya, harus mengimani, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang Larang, larang, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya itu termasuk apa ya kira-kira? Siapa yang masih ingat? Termasuk Rukun iman, Bu. Rukun iman, Bu. rukun iman. Iya, rukun iman ada berapa ya kira-kira? Ada 6. Ada berapa ayo Mas Ali? 5, Bu, kayaknya. Oh, 3 lima. kayaknya, Bu. Ada berapa? Mbak 3. Ainun ada berapa? 5. 3. 3. Iya. 3. Rukun iman ada berapa ya? Oh, 6 sih, Bu. 6. Yeay, hebat. Mbak Ainun sip. Rukun iman itu ada 6. Yuk, yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Malaikat. Allah. Pintar. Yang ketiga, iman kepada siapa, yo? Kitab. Kitab. Oh. Keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Sip. Nomor 5, iman kepada Hari kiamat. hari kiamat. Nomor 6, iman kepada Kodok dan Kodok dan qada dan Qadar. qadar. Sip. Tapi hari ini kita hanya belajar tentang satu saja, yaitu iman kepada Allah. Termasuk rukun iman yang keberapa tadi? 1, Bu. Yang ke-1. Sip. Iman kepada Allah. Siapa sih Allah itu? Siapa yang tahu? Allah itu siapa? Tuhan kita. Allah adalah Tuhan kita. Ya, Allah adalah Tuhan kita. Tuhan yang harus kita sembah. Tuhannya orang yang beragama Islam namanya Allah. Allah. Ya, karena di sekolah kita itu kan ada 2 agama. Ya, jadi anak-anak, siapa Tuhanmu? Kalau anak Islam ditanya Tuhan kita adalah Allah. Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan semua isinya. Manusia pun juga adalah ciptaannya Allah, ya. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Siapa yang tahu bagaimana caranya kita mengenal Allah? Belajar, Melihat. Bu. Belajar. Apalagi? Membaca Quran, Bu. Sip, membaca Al-Quran. Hebat. Nah, cara kita juga bisa mengenal Allah melalui 1, alam semesta. 2, yang disebutkan sama Mbak Inul tadi, melalui Al-Quran, belajar Al-Quran. Yang ketiga, melalui Asmaul Husna. Katanya Mas Ali tadi, belajar itu juga bisa. Kita bisa belajar melalui alam semesta. Nah, di sini yang nomor 1 kita bahas satu-satu ya. Mengenal Allah melalui alam semesta. Ya, alam semesta itu apa sih? Yang mana sih alam semesta? Langit, Bu. Langit, Bumi, Bu. Sip, langit, bumi, dan Laut. semua segala dan yang ada di seluruh ini ya Nusantara ini ya, langit, bumi. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbil alamin. Lah, ini adalah Allah itu adalah Tuhan semesta alam, ya. Tuhannya yang yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, ya.
Nah, Allah itu juga menciptakan bumi. Nah, bumi itu di dalam bumi itu ada makhluk ciptaannya. Kalau yang menciptakan itu namanya apa? Yang menciptakan namanya Kholik. Kholik. Sip, masih ingat yang menciptakan adalah Kholik. Yang diciptakan namanya Makhluk. Sip, ya, yang menciptakan adalah kholik, yang diciptakan adalah makhluk. Jadi kholik itu cuma satu, kalau makhluk itu banyak ya. Jadi kholik itu adalah Allah, kalau makhluk itu adalah ciptaannya Allah. Di bumi itu ada benda hidup, Allah itu menciptakan benda hidup dan benda mati. Kira-kira siapa yang tahu benda hidup yang di bumi ciptaannya Allah? Nyamuk. Nyamuk. Sip. Apalagi? Kambing. Nyamuk. Apa Mas Ali? Kambing. Kambing. Sip. Nyamuk, kambing. Kalau anak-anak itu? Singa. Singa. Sip. Apalagi? Gajah. Kembang. Lah, itu adalah makhluk ciptaannya Allah. Termasuk manusia. Kita itu adalah makhluk ciptaannya Allah. Ada yang hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, kalau makhluk mati ciptaannya Allah ada apa? Batu, Bu. Bangunan. Ada kursi, Bu. Kursi itu termasuk ciptaannya siapa? Manusia, Bu. Manusia. Kursi itu ciptaannya manusia. Terus kursi ini dari apa? Dari kayu. Dari kayu. Kayu itu dari apa? Kayu itu mati apa hidup? Mati, Bu. Hidup, Bu, Mati. ya. Kayu itu mati. Kayu itu dari Pohon. Pohon itu yang menciptakan Allah. Pohon yang menciptakan Allah. Jadi kursi itu adalah mati, yang menciptakan kursi adalah manusia, yang menciptakan manusia adalah Allah. Nah, itu adalah kita mengenal Allah melalui alam semesta. Sama enggak Allah itu dengan ciptaannya? Tidak, Bu. Tidak. Allah itu menciptakan tidak sama dengan ciptaannya. Ya kayak anak-anak kalau membuat boneka-boneka itu yang biasanya buat boneka, apakah anak persis dengan boneka? Tidak, Bu. Tidak kan? Ya, jadi Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Yuk, yang kedua itu adalah kita mengenal, tadi yang mengenal Allah itu melalui alam semesta. Yang kedua, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Siapa yang tahu Al-Quran itu apa? Kitab suci umat Islam, Bu. Kitab suci umat Islam. Sip, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Ya, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kalau mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak itu harus menjawab apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Harus menjawab. Lah, harus menjawab itu ya. Karena apa? Kita juga harus mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak mau menjawab sholawatnya Nabi Muhammad itu katanya, ya, itu adalah orang yang pelit. Ya, itu adalah orang yang pelit. Ya, seperti senyum. Senyum itu adalah sedekah yang paling murah. Ya, kalau kita membaca sholawat itu adalah sedekah yang paling murah juga. Ya, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam Al-Quran
Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2 yang artinya, itulah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi kita itu harus menyembah Allah karena Allah itu yang menciptakan kita. Ya, bagaimana cara kita supaya kita itu hidup kita berkah, apa yang kita lakukan itu menjadi manfaat dan berkah, kita itu harus mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, dalam surat Al-An'am itu berarti isi kandungannya adalah Allah itu adalah Tuhan kita, yaitu Allah yang harus kita sembah. Allah Maha Pencipta dan Pemelihara, ya. Allah itu memelihara kita. Jadi kita harus bagaimana? Menyembah Allah. Menyembah Allah. Nah, kepada Allah kita menyembah. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Dengan apa? Sholat, Bu. Dengan sholat, dengan banyak membaca Al-Quran. Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, dengan sholat, dengan berzikir juga, ya. Kita juga harus banyak berzikir. Yang ketiga, tadi mengenal Allah lewat 1 alam semesta, 2 lewat Al-Quran. Nomor 3, kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, siapa yang masih ingat apa sih Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang baik, Bu. Tip. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? Ada 99 itu, Bu. Tip. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Ya, itu Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Yang pertama, tetapi hari ini kita tidak mempelajari 99 itu ya. Kita hanya mempelajari 3 Asmaul Husna ya. Yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir artinya apa ya? Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat ya. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat ya. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Jadi Allah itu bagaimana? Allah itu bagaimana? Allah itu Maha Melihat ya. Allah itu jadi bagaimana? Allah Melihat kita, Bu. Melihat kita, Bu. Bisa melihat kita. Allah itu bisa melihat kita ya. Allah itu bisa melihat apa yang ada di bumi. Allah bisa melihat kita. Kalau kita sembunyi-sembunyi, Bisa, Bu, dilihat. tetap bisa dilihat sama Allah ya. Tetap bisa dilihat. Contohnya Allah Maha Melihat itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus bagaimana ya? Harus berbuat baik. Harus berbuat baik, sip. Kita itu harus berbuat baik. Contohnya kita harus berbuat baik. Yang bagaimana berbuat baik itu? Menolong orang lain. Lah, menolong orang lain. Kita itu harus berbuat baik dan menolong orang lain. Lah, kalau seperti ini, coba lihat gambarnya. Tidak boleh, Bu. Kenapa kok enggak boleh? Kan Bu Guru enggak tahu. Iku nyontoh, Bu. Oh, iku nyontoh. Lah, lek iku Nyontoh, Bu. Iku nyontohan. Oh, nyontohan. Lah, lek nyontoh itu kan Bu Guru enggak tahu kan? Berarti siapa yang melihat? Allah, Bu. Allah tetap melihatnya ya. Jadi kalau kita berbuat curang, orang lain tidak tahu, tetapi Allah itu tetap Maha tahu. Ya. Jadi anak-anak kita itu harus berbuat baik, tidak boleh berbuat curang karena Allah itu Maha melihat. Yang kedua adalah al-adl. Al-adl. Al-adl itu artinya apa? Adil, Bu.
Al-adil artinya maha adil, maha adil. Ya, Allah itu maha adil. Allah itu juga tidak membeda-bedakan antara orang laki-laki, orang perempuan, terus anak kecil, anak yang sudah dewasa, orang tua, itu tidak dibeda-bedakan sama Allah. Allah juga tidak membeda-bedakan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, terus kalau kita itu dalam kehidupan sehari-hari, kita itu juga harus bersikap adil. Contohnya adil dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Adil dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu bagaimana? Sangune podo, Bu. Sangune podo. Ya, sangune harus podo. Lah terus? Iya, Bu. Kalau kakakku dapat 2.000, aku ya 2.000, nggak oleh 1.000, Bu. Oh, begitu. Terus? Ya itu namanya Jadi, adil, Bu. oh, harusnya kalau kakaknya 2.000 sama 2.000. Oh ya, sangune dipadakno, mbek ibu pinter. Terus kalau sama temannya, contohnya berbuat adil, Nggak beda-bedakan teman, Bu. Nggak boleh nakal, nggak boleh Geng-gengan, Bu. gandeng-gandengan. Ya, biasanya kan ada yang bisik-bisik sambil mulutnya diuit-uit gitu ya. Itu tidak boleh ya. Semuanya adalah teman, semuanya harus disayangi ya. Karena apa? Semuanya adalah ciptaannya Allah. Ya. Nah, kita itu juga harus bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga adalah Al-Azim. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Allah Maha Agung. Agung itu apa sih? Besar, Bu. Besar. Allah itu Maha Agung. Agung itu besar. Allah itu Maha yang paling tinggi, ya. Terus Allah itu tidak membutuhkan juga, Allah itu tidak membutuhkan bantuan orang lain. Allah itu menciptakan alam semesta berupa isinya tidak memerlukan bantuan orang lain karena Allah itu Maha Agung, karena Allah itu Maha Agung. Ya. Kalau manusia Tidak, Bu. kalau manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa manusia tidak bisa berdiri sendiri? Karena nggak punya Bu, nggak kuasa, Bu, manusia itu. Allah itu tidak bisa berdiri sendiri karena manusia itu ada termasuk makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Iyalah, ini Allah itu menciptakan, ya, menciptakan semua alam semesta beserta isinya itu tidak memerlukan bantuan orang lain. Kalau manusia kan masih memerlukan, tapi Allah itu tidak memerlukan bantuan sama sekali. Ya, bagaimana cara kita mengagungkan Allah? Jadi katanya rajin beribadah. Kenapa? Sholat. Sholat sih, rajin beribadah, sholat, apalagi? Ngaji. Taat kepada orang tua, Bu. Ngaji, taat kepada orang tua. Itu adalah bukti kita mengagungkan Allah. Seperti kemarin kita kemarin ada yang namanya burdah, ya. Ada yang namanya burdah keliling. Sambil membaca sholawat, sambil membaca takbir, ya. Kita kemarin itu melakukan burdah keliling, ya, yaitu juga cara kita mengagungkan Allah. Burdah keliling itu kita kan kemarin itu mengelilingi kampung gitu ya, sambil membawa
oncor ya, yang namanya oncor, yang namanya oncor itu kita sambil bersolawat, sambil mengucapkan takbir. Itu adalah cara kita mengagungkan kepada Allah. Ya. Masih dari sini sudah masih ada yang ditanyakan? Sudah Bu, mengerti Bu, paham. Oh, alhamdulillah sudah paham. Ada yang pengen tanya apa enggak? Enggak, Tidak, Bu. Bu. Oh, enggak, sip, hebat. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Kita tadi mengenal apa? Mengenal Allah. Oh, Mengenal Allah melalui alam semesta. alam semesta, mengenal Allah Al-Quran. melalui Al-Quran, mengenal Allah melalui Asmaul Asmaul Husna. Husna. Sip, masih ingat. Itu harus kita laksanakan dalam sehari-hari. Oke. Ini juga ya, setelah kita pelajari yang tadi, kita sudah belajar yang tadi, ini Bu Guru punya soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak ya. Ini aku yakin indahnya alam semesta dan isinya bukti keagungan oleh Allah. Diisi menurutnya anak-anak itu benar apa salah? Samen yakin apa enggak? Kalau yakin, dicentang, 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 dicentang. Ya, caranya mengisi yaitu dicentang. Ya, yang kedua adalah kalau ini kepada teman dan lingkungan. Sampean itu berbuat baik apa enggak ya? Kira-kira saya itu berbuat baik enggak ya sama teman, sama makhluk ciptaannya Allah? Kan makhluk ciptaannya Allah kan banyak. Ya, makhluk ciptaannya Allah yang hidup itu sini ya, nanti diisi. Yang habis itu di sini juga nanti tugasnya anak-anak adalah juga membuat kaligrafi. Ya, kaligrafi boleh al-basir, boleh al-adim, terserah anak-anak ya, memilih nanti ya. Dikerjakan di buku tugasnya anak-anak. Tapi kalau kenapa? Bikin 2. Bikin Al-Basir ya, sama Al-Adim. boleh bikin 2, boleh bikin 1 ya, terserah anak-anak. Nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan ya. Kalau enggak ya sudah, nggih. Dah selesai. Setelah belajar, apa yang harus kita lakukan? Doa, Bu. Berdoa sesudah belajar. Yuk, kita berdoa sesudah belajar. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi anak-anak dan juga bisa bermanfaat bagi Bu Guru. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, jauhi kerumunan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.